A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود diulang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Diulang. Wa syahidin sudah dipelajari, wawu tasdid setelah tanwin ditahan lama. Ulang. Wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Perhatikan ayat 5 dibuka dengan huruf alif yang tidak ada tanda bacanya. Ayat 5 dibuka dengan huruf alif yang huruf alifnya tidak ada tanda bacanya, tidak ada tanda fathahnya, tidak ada tanda kasrohnya, tidak ada tanda domahnya, tidak ada tanda jabarna, JR sareng PS. Ini termasuk ayat-ayat yang sering membingungkan si pembaca. Sering bingung, nah tadi baca A, I atau U. Dan ayat ini termasuk ayat-ayat yang jarang ketemu. Artinya Bapak Ibu mencari contoh ayat yang dimulai dengan alif yang tidak ada tanda bacanya itu tidak tiap halaman ada. Mau tiap halaman ayat. Ini termasuk contoh-contoh ayat yang kasusnya jarang ditemukan. Beda dengan membaca panjang. Yang namanya huruf panjang tiap halaman ayat. Susah kita mencari halaman dalam Al-Quran dari baris pertama sampai bawah para rono hurufnya mal ayat. Panjang pondok ayat we. Tiap halaman pasti kita ketemu dengan huruf panjang dan pendek. Setiap halaman kita pun ketemu dengan yang namanya dengungan. Tiap halaman ayat dengung. Tiap halaman kita pun akan ketemu dengan bunyi-bunyi memantul. Namun ada juga hukum-hukum tajwid yang cara pembacaannya juga contoh kasusnya jarang ditemukan. Ini contohnya ada ayat dimulai dengan huruf alif, alifnya polos teu aya nanaonan. Walaupun alif ini polos, tidak ada tanda bacanya, kita harus membacanya dengan tepat, dengan baik dan benar. Salah baca berarti nanti menyalahi bahasa Arabnya. Ayat-ayat yang jarang contohnya, hukum-hukum tajwid yang jarang ketemu contohnya, dalam metode Maqdis dikumpulkan di buku jilid 2. Jadi jilid 2 teh kumpulan ayat-ayat Al-Quran
hukum-hukum tajwid yang contoh kasusnya jarang ditemukan. Kalau jilid 1 yang sudah Bapak Ibu pelajari itu adalah materi-materi yang berhubungan dengan hukum tajwid yang contohnya tiap halaman ada. Kalau di jilid 2 ini adalah kumpulan ayat naon wae, surat naon wae yang cara bacana jarang terulang. Nah, ini contoh di antaranya ini materinya. Sekarang akan kita pelajari bagaimana cara Bapak Ibu berhadapan dengan ayat yang seperti ini. Pas tadarus di bumi ya, tiba-tiba ketemu dengan ayat yang dimulai dengan alif. Sekarang akan kita pelajari rumusnya. Rumusnya bisa Bapak Ibu lihat di buku halaman 19. Yang pertama, bacalah dengan bunyi A, fathah jabar alias calangap, apabila di depannya diikuti atau bertemu dengan lam. Nah, kalau di depannya ada lam, maka si alif nu polos teh bacalah dengan bunyi A, fathah alias jabar. Ini rumus kahiji. Rumusnya, kalau ada pertanyaan kapan dibaca A, jawabnya apabila bertemu lam. Nah, kalau bertemu lam, maka si alif nu teu aya nanaonan yang tidak ada tanda bacanya, bacalah dengan bunyi A alias fathah jabar calangap A. Kalau bukan lam, imun lama. Kalau lam suara. Kalau bukan lam, perhatikan huruf ketiganya. Alif. Lihat huruf keduanya, lihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya bertanda baca U, doma alias PS, maka si alif dibaca U lagi, dibaca doma. Tapi langsung kalau kelihatan lam, kalau kelihatan lam, kalau kelihatan ketemu lam, Bapak Ibu tidak perlu menghitung huruf katiluna naon, tidak perlu. Langsung saja ambil suara A. Kalau sudah kelihatan aya laman eta mah, langsung baca A. Contoh A, an-nari allati al-jawari. Kenapa tidak dibaca in-nari? Kenapa tidak dibaca un-nari? Kenapa tidak dibaca illati? Kenapa tidak dibaca ullati? Kenapa tidak dibaca il-jawari? Kenapa tidak dibaca ul-jawari? Naon jawabnya? Karena bertemu lam, menghadapi lam. Kalau bukan lam, baru perhatikan apa? Baris huruf katiluna. Alifnya dihitung. Contoh. Ayat ini dibaca uskun. Nah, itu dibaca askun. Kalau dibaca ama harus ada lam. Kita lihat ada lam di depan. Tidak ada. Berarti dihitung. 1, alifnya dihitung. 2, huruf sin katiluna. Nah, lihat huruf ketiganya oleh Bapak Ibu. Huruf ketiganya ternyata berbaris O, maka si alif mengikuti baris huruf katilu. Dibaca oleh U deui uskun. Contoh kedua, udkhulu dina buku ya. Kenapa nggak dibaca adkhulu? Karena kalau mau dibaca A harus ada lam. Periksa ada lam nggak? Teu aya lam, berarti dihitung. 1 alifna, 2 dalnya, ho-nya 3, barisnya U, berarti ikuti bunyinya jadi U. Contohnya udkhulu fisil mikafah, dan idkhulu atau adkhulu. Contoh 3, usjudu. Kenapa tidak dibaca asjudu, Bu?
Data ayalan berarti harus dihitung. 1, alifnya harus dihitung. Alifnya dihitung, tong dilewat. 2, 3. Lihat huruf ketiganya berbarisnya doma. Bertanda baca PS. Berarti si alif dibaca U deui. Jadi bacana usjudu. Rumus pertama kapan dibaca A? Kapan dibaca U? Huruf katiluna doma karena piku. Sekarang rumus yang ketiga. Huruf ketiganya I, maka si alif dibaca I deui. Huruf ketiganya I, huruf si alif dibaca I lagi. 1 dihitung ya. 1, 2, 3. Kalau huruf ketiganya I, si alif dibaca I lagi. Contohnya naon? Eta surat Fatihah Ibu. Iya, baca nanti enggak dinas siratal mustaqim. Atau lebih dinas siratal mustaqim. Belum pernah Ibu Bapak mendengar imam memacana ahdina atau udina. Karena kalau dibaca harus ada lam. Ini enggak ada lam, dihitung. 1, 2, 3. Huruf ketiganya I, si alif dibaca I deui turutan. Ihdina. Contoh di buku irji'. Teu macanan teu arji' atau urji, tidak. Karena kalau A harus ada lam. Kalau U huruf katiluna U deui. Ieu huruf katilunya I, alifnya 1 dihitung. Huruf keduana naon? Ro, huruf katiluna jim. Baris huruf ketiga adalah kasroh alias JR, berbunyi I. Maka si alif mengikuti bunyi huruf yang ketiga. Irji'. Ihbitu, bukan ahbitu atau bitu. Larasna bitu geningannya. Kenapa tidak dibaca ahbitu? Karena tidak ada lam. Kenapa tidak dibaca huruf ketiganya bukan ini huruf ketiganya I, dihitung dari alif 1, huruf keduanya huruf katiluna I, huruf ba barisna kasroh alias J. Diulang. Kapan dibaca huruf ketiganya huruf katiluna atau doma. Kapan dibaca A? Bertemu kapan dibaca I? Iya, I atau kasroh. Badai sebutkan suarana I, maka badai namina JR atau kasroh. Yang pertama dibaca A apabila adalah 1, 2, 3. Huruf ketiganya U, baca U. Kemudian 1, 2, 3. Huruf ketiganya I, dibaca I. Nah sekarang kumaha kalau huruf ketiganya A ayeuna ya, terakhir ya. Tadi huruf ketiganya U, turutan U. Huruf ketiganya I, ikuti I. Kalau huruf ketiganya A, tong diturutan. Karena A mah khusus buat lam. I jebakanna berarti aya di dieu, jebakanna di sok kajebak karena huruf katiluna A jol diakeun deui. Apabila huruf ketiganya A, si alif dibaca I. Eta rumus tinu tajwidna, tinu almuna seperti itu. Dalam ilmu tajwid dan bahasa Arab seperti itu rumusnya. 1, 2, 3. Kalau huruf ketiganya A, si alif dibaca I. Tong diturutan Bu, I. Contohna eta Iqra. Surat ini kan sudah Bapak Ibu sudah hafal. Tuh, lihat.
huruf ketiganya 1, 2, 3. Huruf ketiganya A tong diturutan. Makanya nggak ada imam yang baca Aqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq aqra wa rabbuka. Tapi bacanya Iqra 1, 2, 3. Huruf ketiganya A, si alif I itu. Huruf ketiganya A, si alif baca I. Beres tah sakuran kieu Bapak Ibu. Dimulai Fatihah sampai Anas, kalau ketemu ayat yang dimulai dengan huruf alif dan belum ada tanda bacanya, dihilangkan tanda bacanya, maka Bapak Ibu harus ingat rumus yang 4 ini. Dan 4 rumus untuk 30 juz gitu. Sudah cukup. Kalau terlihat sudah ada lam, tidak perlu dihitung huruf katuluna naon, enggak usah. Menghitung itu kalau di depannya bukan huruf lam. Sekarang kita kembalikan, kita sedang membaca surat apa? Al-Buruj. Apakah ayat 5 ayatnya mau dibaca innari, annari atau unnari? Apakah alif di awal ayat 5 mau kita baca innari dzatil waqud atau unnari dzatil waqud atau annari dzatil waqud? Yang mana Bapak Ibu? Annari, inari, unnari. Naon cirina? Ada lam. Berarti kalau ada lam tidak perlu dihitung huruf ketiganya naon. Sudah kelihatan ada lam. Lamnya mau lam qamariyah, mau lam samsiah bebas. Lam qamariyah itu berarti ada sukunan, ada tanda sukun di atas lam. Kalau samsiah kayak nanauna. Pokoknya huruf lam aja. Mau lamnya lam qamariyah yang terlihat tanda sukunnya atau lam syamsiah yang tidak ada tandanya. Seperti ini lam samsiah berarti namanya. Contoh berikutnya, maju sedikit setelah Al-Buruj surat apa? At-Thariq. Perhatikan ayat 3. Ayat 3 di surat At-Thariq dimulai dibuka dengan huruf alif. Cara membacanya apakah dibaca un-najmu, in-najmu, an-najmu? Emang ayat barisan di Quran Ibu ayat barisan? Ayat. Nah, itu apa baca? Naon cirina? Ada lam. Setelah alif yang polos, etan polos, datang lam. Jadi lamnya harus dekat dengan alif. Langsung huruf keduanya. Posisinya tidak jauh. Setelah alif langsung keluar lam. Nah, itu berarti sinyal isyarat kita ngambil bunyi A. Alif yang polos, alif yang kosong dari harokat dibacanya A. Jadi ayat 3 bacanya bukan un-najmu, bukan in-najmu, tapi bacalah an-najmu. An-najmus saqib. Silakan. An-najmus saqib. An-najmus saqib. An-najmus saqib. Kelompok pamegat. An-najmus saqib. Kelompok istri. Sama-sama an-najmus saqib. Yang tadi belum dibaca contohnya ayat surat Al-Buruj. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud.
mun teu keluar teh diteraskeun ngawasalah tami ngawasalah ditamatkeun heula gitu Mas. Hah? Di Parman kayak di Parman. Ya, keluar dulu kan. Di Parman. Kelompok Ibu An-Nari baca. An-Nari batil waqud. Pemagat. An-Nari batil waqud. Semuanya. An-Nari batil waqud. Contoh lain. Maju ke surat Wal Fajri. Kan setelah apa ini? Setelah At-Tariq muncul Sabihis. Setelah Sabihis muncul Al-Ghasyiyah. Setelah Al-Ghasyiyah ada Wal Fajri. Contoh ayatnya, contoh kasusnya ada pada ayat 28. Apakah alif di ayat 28 mau dibaca ur atau ir? Silakan diperiksa, dipelajari, lihat lagi rumusnya yang ada di buku atau di papan tulis. Alif yang mengawali ayat ke-28 pada surat Al-Fajr yang kita baca, apakah dibaca ir atau ur? Cek bapak kumaha ya? Cek ibu? Kenapa? Apa tandanya? Kan tidak ada barisnya di mushaf. Iya, kita tahu setelah kita mempelajari rumusnya. Huruf yang di depannya nggak ada lam, ya berarti bapak ibu tidak ngambil suara A. Karena kalau bunyi A harus ada lam. Ini nggak ada lam, berarti dihitung. Alifnya 1, yang keduanya apa? Ro, yang ketiganya jim. Huruf ketiganya I, berarti rumus yang ketiga I, maka si alif dibaca I deui. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baca. Robika, robiki. Ulang, perbaiki. 1, 2, 3. Emang kebanyakan robika di sini mah robiki. Kita suka caletot terus pengalaman. Kalau surat Idaja fasolli li rabbika, rabbika wanhar. Iman ila rabbika. Kelompok ibu coba. Irji'i mulai. Irji'i ila rabbika. NK kan kene diulang. So, diulang 1 2 3. Yang kanan. Nah, ini robika itu sama film. Ya, tolong nunjuk Pak Haji dah apa saudara kita. Ulang 1 2 3. Ya, semuanya 1 2 3. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oke.
kayaknya nurabika buka. Ya, udah lihatnya. Diulang beresan, uji ganti dulu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Alhamdulillah lulus. Jadi alif yang mengawali ayat ke-28 dari surat Al-Fajr kita baca dengan bunyi i, cirinya karena huruf ketiganya berbunyi i, bertanda kasroh alias jr. Contoh berikutnya, sampai Anas nggak ada lagi. Yuk di Kahanap mulai di, emang jarang-jarang, jadi mundur enak. Ke surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat 81 Pak Haji. Ada idza syamsu? Cek lu tukang ngarokok mah tuh, mata ngarokok teh kudu syamsu kan ada ayat oge idza syamsu. Aya garbit jarjok mah. Kalau sudah dapat contoh ayatnya, contoh kasusnya ada di ayat 16. Apakah alif pada ayat 16 di surat At-Takwir ini dibaca al, il atau ul? Al Jawa, il Jawa atau ul Jawa? Sudah diperiksa? Sesuaikan dengan rumus. Cek ibu-ibu naon ya bacana? Al Jawari. Cek bapak? Naon cirina? Apa tandanya kita ngambil suara A? Padahal di mushaf tidak ada barisnya. Karena ada lam. Bukan menghitung huruf yang ketiga. Karena tadi rumusnya kalau sudah ada lam tidak perlu menghitung huruf yang ketiga. Al-jawaril kunnas. Baca. Al-jawaril Al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas. Kelompok bapak. Al-jawaril kunnas. Kelompok ibu. Al-jawaril kunnas. Semuanya. Al-jawaril kunnas. Nasnya pada bukan nas, nggak ada alifnya. Kunnas, bukan kunnas, tongai alif. Nas, ulang. Al-jawa. Al-jawaril kunnas. Iya, karena tidak ada alif. Sudah berapa contoh tadi? Tadi an-nari, an-najmu, yarji'i sama al-jawari. Sudah 3 ya? 3? Sudah 4? Ya, satu lagi lah. Surat Toha, surat 20. Wayah nanya di tiba baranting mukana soalnya kan ini contohnya jarang. Tidak seperti panjang pendek mudah. Kalau contoh-contohnya seperti ini di buku jilid 2 jarang-jarang, sehingga bisa loncat ada di ini lanjut kemana gitu, tidak berurutan. Bagi yang sudah mendapatkan surat Tohanya, surat Toha, surat 20, yang sudah dapat, coba perhatikan ayat
31. Dibaca ash, ish atau ush? Silakan dipelajari. Surat Toha surat 20. Kalau sudah ketemu surat 20-nya, Bapak Ibu cari ayat 30. Pada surat Toha surat 20 ayat ke-31 kita bertemu dengan ayat yang dimulai dengan huruf alif yang tidak ada tanda bacanya. Walaupun kosong dari tanda baca, secara aturan tajwid kita harus membaca alif tersebut, tidak boleh dilewat. Nah, cara membacanya, apakah alif ini dibaca ash, dibaca ish, atau dibaca ush? Kenapa Bapak Ibu memilih ush? Huruf ketiganya dhamma, PS alias berbunyi u. Jadi baca tidak ashdud atau isdud, tapi bacalah ushdud. Ketika Bapak Ibu membaca u, jangan sampai sinnya hilang. Kalau sinnya hilang jadi udud macana ayat dia kan bahaya. Ya, u nama udah benar, tapi eta sinnya menghilang jadi udud. Ushdud bihi azri, baca. Ushdud bihi azri. Ushdud bihi azri. Ushdud bihi azri. Kelompok pamagat hiji 2 3. Ushdud bihi azri. Ibu. Semuanya ushdud bihi azri. Cukup contohnya 5, Pak, Bu? Iya. Baik, demikian Bapak Ibu materi kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar apa? Belajar membaca ayat-ayat Al-Quran yang dimulai, yang dibuka dengan huruf alif, yang huruf alifnya belum ada tanda bacanya, kosong dari tanda baca. Walaupun kosong dari tanda baca, ayat-ayat yang seperti ini jangan dilewat. Karena si Bapak Ibu lihat, aduh, macana lihat dilewat leh, ayat-ayat itu dilewat. Dan Bapak Ibu tidak boleh menelepon atau nge-WA ke abdinya, "Ayo Pak Ustadz macana kumaha?" Apa terus diajar enak rumusna. Kumaha? Oh, serius? Kang Indra apa sih ge? Apabila ketemu dengan ayat ini, maka ada berapa rumusnya Bapak Ibu? Ada 4. Kumaha senang rumusnya? Dibaca a apabila bertemu lam. Bagaimana kalau bukan lam? Lihat huruf ketiganya. Apabila huruf ketiganya u, ikuti u lagi. Apabila huruf ketiganya i, dibaca i. Apabila huruf ketiganya a, awas jangan ikuti si alif, tetap dibaca i. Contoh-contohnya tadi sudah kita buka, ada an-nari, ada an-najmu, ada irji'i, ada al-jawari, ada ushdud. Dan contoh-contoh lainnya bisa Bapak Ibu temukan ketika tadarus ya. Kayak Ramadan kan ada tadarus. Nah, pendaknya begitu
tong telepon ke Pak Haji kumaha macana ka ABG teh kenging pantos diajar rumusna. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sambung lagi Senin depan untuk mempelajari ayat-ayat yang cara membacanya dan contoh kasusnya jarang ditemukan. Juga kalau waktunya memungkinkan kita pelajari juga jilid 3 yaitu huruf. Jadi dapat 2 Ibu Bapak. Karena sekarang barusan saya terlambat ke sini. Materinya hari ini dapat 1, harusnya dapat 2. Belajar jilid 2 juga belajar huruf. Tetap dua-duanya harus maju walaupun pelan-pelan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.